Belum juga seminggu, Ahok ini turun gunung ya, sudah bikin Jokowi, Prabowo, and the gang kelabakan dan gelagapan. Mereka sepertinya tiap hari bakal mantengin beritanya Pak Ahok. Ini Pak Ahok lagi di mana, lagi ngapain, terus lagi ngomong apa gitu ya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nor. Bersama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Tepat pada tanggal 2 Februari lalu, Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah mengajukan pengunduran diri dari Pertamina. Pengunduran diri Ahok ini pasti sudah cukup mengejutkan berbagai pihak, terutama lawan politik pasangan Ganjar Mahfud. Apalagi setelah resmi mundur dari Pertamina, Ahok langsung menyatakan pilihan politiknya, yakni mendukung dan ikut serta mengkampanyekan pasangan Ganjar Mahfud. Saya yakin bahwa keputusan Ahok ini bikin keder kubu Prabowo ya. Karena selama ini kan andalan dari pasangan Prabowo Gibran itu adalah segalanya tentang Jokowi. Yang dikampanyekan mereka kan hasil kerja dan cara kerja Pak Jokowi. Seakan Prabowo dan Gibran ini sudah memberikan bukti bahwa mereka bisa kerja seperti Jokowi. Kan enggak. Mana buktinya? Prabowo jadi wali kota nggak pernah. Jadi gubernur pun nggak pernah. Sementara Gibran baru saja jadi wali kota selama 2 tahunan saja. Sebagai wali kota, Gibran ini hanya memimpin beberapa kecamatan. Itu sangat jauh dibandingkan dengan skop pekerjaan di tataran presiden ya. Nah, Ahok ini bisa dikatakan sebagai orang yang sangat dekat dengan Jokowi, yang tahu betul jeroan dan bagaimana perilaku seorang Jokowi. Kalau dalam strategi berperang, pengetahuan Ahok tentang Jokowi merupakan modal besar untuk menang. Itu ya kata-kata dari Sun Tzu yang bunyinya begini, kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kenali medan tempurmu. Maka kau akan menang di setiap pertempuran. Ini sangat ditakutkan oleh kubu Prabowo ketika Ahok dengan terang-terangan berkampanye buat Ganjar Mahfud. Ketakutan mereka langsung terbukti. Baru sehari mundur dari Pertamina, Ahok menceritakan kepada para pendukung Ganjar Mahfud bahwa pada bulan Juni tahun lalu, dia diiming-imingi jabatan sebagai Dirut Pertamina jika Ahok mau meninggalkan PDIP. Lalu begitu menang di Pilpres Maret 2024, Ahok akan diangkat jadi menteri. Yang menawari ini orang yang baru saja keluar dari PDIP. Nah kan, Ahok sudah gaspol buka-bukaan, dan ini cukup memalukan ya bagi kubu sebelah sana. Karena terlihat sekali ada upaya di balik layar untuk merekrut seorang Ahok, sampai dijanjikan jabatan loh. Pertama, bahwa Ahok ini dianggap bernilai tinggi oleh kubu sana, sampai-sampai dijanjikan jadi menteri. Kedua, bahwa memang ada yang bergerilya nawar-nawarin jabatan demi kemenangan di Pilpres. Artinya, mereka yang sudah merapat ke sana, jangan-jangan hanya karena iming-iming jabatan dan materi saja, bukan karena niat dalam hati dan pemikiran yang dalam. Ini kan memalukan buat capresnya ya. Ahok kemudian juga menyentil soal bansos. Ahok tidak ingin rakyat Indonesia hanya mendapatkan bantuan sosial, namun tidak mendapatkan keadilan sosial. Keadilan sosial ini sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa ini ya. Bansos itu, kata Ahok, hanya di zaman kerajaan. Ketika rakyat harus minta belas kasihan raja. Raja yang menentukan siapa yang perlu dikasihani. Demikian kata Ahok. Wah, Pak Ahok sudah bicara soal raja nih. Siapa ya yang sudah mirip sama raja sekarang ini? Siapa lagi kan? Selain yang mau melanggengkan kekuasaannya dengan politik dinasti. Ini nuampol banget loh ke arah Jokowi dan keluarganya. Saya yakin Pak Jokowi paham betul dengan sindiran Ahok ini. Oleh sebab itu, hanya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menanggapinya. Itu pun tanggapannya isinya nggak menanggapi. Bahlil itu bilang gini, ah Ahok kok ditanggapi gitu loh. Ngapain tanggapi Ahok? Ya nggak perlu menurut saya ditanggapi. Itu kan pikiran Ahok yang tidak merepresentasikan pikiran rakyat kecil katanya. Tanggapan Bahlil ini semacam rem ya, agar yang lain tidak menanggapinya. Karena kalau ditanggapi dan masalah itu jadi besar, soal kerajaan pasti akan kena lagi.
buat publik menghujat politik dinasti Jokowi. Ini tuh semacam strategi isolasi masalah ya, agar tidak jadi masalah besar dan ramai dibicarakan. Kebetulan ya sesudah itu, ada lagi ucapan Ahok yang jadi viral, sehingga soal raja bagi bansos itu nggak terlalu viral ya. Ucapan Ahok ini beredar lewat sebuah video yang viral. Ahok pun jadi trending di media sosial. Viralnya video Ahok itu karena Ahok menyebut dua kalimat ini. Pertama, sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama jadi wali kota? Kedua, terus ibu pikir Pak Jokowi juga bisa kerja? Dua kalimat ucapan Ahok ini, terutama yang terkait Pak Jokowi, sontak saja mendapat reaksi keras dari geng Jokowi dan Prabowo. Kita sebut saja geng ya, mereka kan satu kumpulan gitu. Kan katanya presiden boleh memihak. Beberapa pejabat pun memberikan tanggapan perlawanan terhadap perkataan Ahok, seperti dari Budiman Sujatmiko, dari Prabowo tentunya ya, dari tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran, dari petinggi Gerindra, dari Menteri Luhut Binsar Panjaitan, dari Menteri Airlangga Hartarto, dan mungkin masih ada lagi ya yang nggak kebaca sama saya. Tinggi TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, bahkan menuduh bahwa Ahok lagi bikin gaduh sehingga jadi beban masyarakat. Ramai bener ya, padahal hanya dalam waktu sehari atau 2 hari sesudah video itu viral, Ahok sudah memberikan klarifikasi. Disampaikan kemarin ya tanggal 7 Februari. Ahok menyatakan bahwa video itu dipotong sehingga keluar dari konteksnya. Biasalah kata Ahok, sambil mengingatkan pada potongan video yang bikin perkara dulu oleh Buniani ya, agar orang-orang tuh memaki-maki saya kata Ahok. Jadi konteks pernyataan Ahok itu adalah bahwa Jokowi dan Gibran nggak bisa kerja sendiri tanpa partai. Ahok juga menyebut bahwa dia tidak mungkin bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja, karena dia dulu kan bersama dengan Pak Jokowi. Maksudnya Ahok tahu bagaimana kerjanya Pak Jokowi. Sedangkan untuk Gibran, kata Ahok, kan sudah 2 tahun jadi wali kota Solo. Kalau Gibran nggak bisa kerja, ya udah nggak terima gaji dong di Solo katanya. Oke, clear ya. Ini persoalan video yang tidak utuh, sehingga perkataan Ahok yang viral itu tidak sesuai dengan maksud atau konteks perbincangan dalam video itu. Saya kira mereka yang bersuara keras membela Jokowi itu belum sempat cek berita sebelum mengemukakan komentarnya. Karena waktunya kan bersamaan ya. Jadi di sini Ahok klarifikasi, di sana mereka menanggapi dengan keras. Namun dari banyaknya orang yang bersuara menanggapi ketika ucapan Ahok itu viral, kita bisa kita jadi bisa mengukur bahwa Ahok ini memang dianggap membahayakan oleh geng Jokowi Prabowo. Ini sebuah advantage atau keuntungan buat kubu Ganjar Mahfud. Artinya, apapun ucapan Ahok pasti bisa bikin heboh publik. Kita pun jadi bisa menilai ya, ketika geng sana senyap, atau hanya satu atau dua orang saja yang ngomong menanggapi. Artinya, ucapan Ahok itu nggak terbantahkan dan bikin Jokowi gelagapan. Seperti sentilan dan ucapan Ahok berikutnya, ketika Ahok bicara soal pelanggaran etik oleh omnya Gibran, hingga mengingatkan bahwa baik Pak Jokowi maupun Gibran itu sama-sama bisa jadi pejabat karena diusung oleh partai. Ahok juga menyentil Prabowo, menyebut bahwa Prabowo tidak memahami program-program Jokowi, bahkan disebut nggak nyambung dengan program Pak Jokowi. Ahok juga meragukan ketulusan Prabowo kepada Jokowi jika terpilih jadi presiden. Jangan-jangan begitu jadi presiden, Prabowo tidak mau lagi mendengarkan suara Pak Jokowi. Saya sudah cek di Google ya, belum ada media yang memuat komentar dari kubu Prabowo terhadap ucapan Ahok yang ini ya. Takut salah ngomong kali ya. Ini soal yang sensitif loh. Salah ngomong dikit aja bisa bahaya. Nah, begitulah kira-kira kekuatan ucapan seorang Ahok ya. Belum juga seminggu, Ahok ini turun gunung ya, sudah bikin Jokowi, Prabowo, and the gang kelabakan dan gelagapan. Mereka sepertinya tiap hari bakal mantengin beritanya Pak Ahok. Ini Pak Ahok lagi di mana, lagi ngapain, terus lagi ngomong apa gitu ya.
Bagaimana menurut teman-teman? Tetap awas, waras, dan cerdas ya. Gitulah penguin dan kura-kura. Dari 3 calon ini yang paling bisa kita percaya. Kita melihat rekam jejak, kemampuan. Karena ini urus negara. Jadi harus rekam jejak. Karena kata Abraham Lincoln kan gitu kan, karakter sejati orang baru ketahuan ketika dikasih kekuasaan. Dan seorang Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah orang yang sudah lama di kekuasaan dan teruji karakternya. Bukan orang yang serakah atau juga orang yang bukan hanya serakah dalam bidang keuangan ya, bukan orang yang serakah tentang kekuasaan. Beliau-beliau ini adalah orang yang memahami kekuasaan itu dipakai untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi kalau ada Martin Luther King Jr. bilang begini ya, kalau kekuasaan itu tidak diikuti cinta negara, cinta rakyat, saya terjemahkan seperti itu, maka pasti kasar dan sembrono.